Sejarah sastra angkatan 45 merupakan sebuah babak penting dalam perkembangan sastra Indonesia yang terjadi seiring dengan perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa sastra angkatan 45 lahir pasca kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tahun 1945, namun istilah ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Rosihan Anwar dalam salah satu edisi majalah Siasat pada tanggal 8 Januari 1948. Sastra angkatan 45 sebenarnya dimulai sejak tahun 1942, tepatnya pada tanggal 9 Maret saat terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh Jepang di Indonesia. Peristiwa ini memicu perubahan besar-besaran dalam kebudayaan Indonesia yang pada awalnya dikenal dengan berbagai nama seperti Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, atau Angkatan Khairil Anwar. Nama Angkatan 45 pertama kali muncul pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar, meskipun tidak semua sastrawan setuju dengan penggunaan istilah tersebut. Terdapat 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45, yaitu Khairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Angkatan 45 muncul dengan tujuan untuk membentuk kebudayaan yang bersifat universal dan revolusioner dalam kesusastraan. Meskipun namanya baru dikenal luas pada tahun 1949, tahun 45 dianggap sebagai tahun mulia dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia karena merupakan tahun kemerdekaan yang menjadi syarat mutlak bagi perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Namun, masa Angkatan 45 juga menghadapi sejumlah permasalahan, seperti pendirian Keimin Bunka Shidosho yang digunakan untuk kepentingan Jepang, dampak propaganda Jepang pada karya sastra, dan perbedaan pendapat tentang Angkatan 45 antara sastrawan pada masa itu. Karakteristik karya Angkatan 45 mencakup kecenderungan realisme dan naturalisme, terbuka terhadap pengaruh sastra asing, hubungan yang erat dengan realitas politik pada masa itu, ekspresi kebencian terhadap Jepang, pengaruh pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya, serta sikap individualis, dinamis, dan kritis dari sastrawan pada periode tersebut. Karakteristik puisi pada Angkatan 45 adalah puisi bebas. Puisi bebas merupakan bentuk sastra yang tidak terikat oleh pembagian bait, jumlah baris, atau rima tertentu. Dalam puisi ini, penulis memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya tanpa harus mengikuti aturan formal yang kaku. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan bahasa sehari-hari, di mana penulis dapat memilih kata-kata yang lebih spontan dan mendekati ekspresi harian untuk menciptakan keterikatan yang lebih langsung dengan pembaca. Gaya ini memberikan kebebasan artistik yang besar kepada penyair untuk mengeksplorasi berbagai bentuk dan gaya ekspresi dalam menciptakan karya sastra yang autentik. Sedangkan karakteristik prosa pada Angkatan 45 juga prosa bebas. Prosa bebas menjadi ciri khas dalam dunia sastra dengan mengusung kebebasan bentuk tanpa terikat pada struktur yang kaku. Tidak terikat pada kaidah kebahasaan, prosa bebas memberikan keleluasaan kepada penulis untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan tema tanpa batasan formal. Tema-tema yang diangkat seringkali bersumber dari realitas sehari-hari, memberikan kesan natural dan keakraban dengan kehidupan nyata. Kelebihan utama dari prosa bebas adalah ekspresivitasnya yang tinggi, memungkinkan penulis menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman dengan kebebasan yang lebih besar, menciptakan karya yang lebih pribadi dan mendalam. Gaya penulisan yang fleksibel ini memperkaya sastra dengan nuansa kekreatifan dan inovasi. Angkatan 45 disebut angkatan pendobrak karena mendobrak aturan lama sehingga memunculkan aturan baru yang lebih bebas dan tidak terikat. Lahirnya sastra Indonesia baru dikarenakan dilihat dari puisinya berbeda dari puisi Pujangga Baru dan Bali Pustaka. Angkatan 45 dalam sastra Indonesia melahirkan beberapa penulis dan karya penting yang memainkan peran signifikan dalam perkembangan sastra nasional. Khairil Anwar dengan kumpulan puisi kerikil tajam dan deru campur debu menonjolkan gaya sastra baru yang revolusioner.
Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Khairil Anwar merilis sebuah kumpulan sejak kolaboratif berjudul Tiga Menguak Takdir. Abdullah Idrus menciptakan karya-karya beragam seperti Dari Eve Maria ke Jalan Lain ke Roma dan Aki. Sementara Ahdiatka Miharja mencatat keberhasilan dengan novelnya Ateis. Utui Tatang Sontani melalui karya-karya seperti Siding dan Tambera turut berkontribusi pada perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan. Angkatan ini juga mencakup penulis seperti Trisno Soemardjo dan Sumani TS, Pramudia Anantatur, dan para penulis lainnya dari angkatan ini tetap menjadi tokoh-tokoh ikonik dalam sejarah sastra Indonesia. Kesimpulan dari angkatan sastra ini mencerminkan semangat patriotisme, keinginan untuk membangun identitas nasional, dan perjuangan menggambarkan realitas kehidupan sosial politik pada masa itu. Beberapa sastrawan 45 dianggap melakukan penggunaan bahasa yang cenderung mengakomodasi kebijakan pendudukan Jepang. Hal ini menciptakan ironi di mana penulis yang seharusnya menjadi penjaga kebudayaan malah terlibat dalam pembentukan narasi yang mendukung penjajah. Bahasa yang digunakan mencerminkan ketergantungan dan kemungkinan kehilangan otonomi ekspresif. Adapun perlu ditekankan bahwa setiap periode sastra terdapat beberapa tokoh yang sama. Namun, tokoh-tokoh tersebut dalam setiap periode akan memiliki karakteristik dan pandangan yang berbeda untuk karya yang diciptakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa variabel yang memengaruhi, seperti latar belakang sosial, politik, dan budaya si penulis pada masa itu. Demikianlah sejarah permasalahan dan karakteristik sastra angkatan 45 adalah bagian penting dalam pemahaman perkembangan sastra Indonesia pada periode yang penuh gejolak ini.